Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatik. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma 'allimna bit-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin wa ba'd. Ini sebagai mukadimah pembukaan kajian lama setelah puasa dan setelah Idul Fitri. Ini mukadimah dulu sebagai pembukaan. Untuk kajian kita terakhir itu bahas tentang taun, kan itu. Ya, insya Allah nanti dilanjut tentang membahas tentang taun. Nanti kalau setelah taun selesai, insya Allah melanjutkan lagi membahas tentang tafsir Ibnu Katsir. Di antara wadhifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah ditinggalkan itu adalah berzikir. Zikir maksudnya berzikir dengan lisan seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, kan itu. Ini adalah wadhifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah ditinggalkan. Dan khususnya berzikir pagi dan petang, ini hampir tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mukadimah ini saya ingin mengingatkan, kan itu, untuk merutinkan, menjadikan rutinitas wadhifah itu rutinitas. Karena itu rutinitas Rasulullah, kita juga harus sama mengamalkan rutinitas ini. Insya Allah membawa berkah banyak sekali. Fadilah berzikir, ya, ini mungkin kalau mau dicatat di sini, fadilah berzikir. Dan tujuannya saya ingin ini tadi, membangun, kan itu, menyemangati, kan itu, untuk semangat supaya memotivasi untuk supaya berzikir. Fadilah berzikir, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 186. Jadi kalau kita baca ayat ini berkali-kali, kita tadabburi, ayat ini memotivasi kita, kan itu, karena mengandung keutamaan berzikir. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya kepadamu tentangku, wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hambaku bertanya kepadamu tentangku, fa inni qarib, maka aku sungguh aku dekat. Karena maksudnya jawablah bahwasanya Allah itu dekat. Beritahukan kepada hambaku yang bertanya tentang aku bahwasanya aku itu dekat dengan hambaku, kan itu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa orang-orang, maka penuhilah, kan itu, ibadahku, kan itu, ibadah kepadaku. Falyastajibu li, atau berdoalah kepadaku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsudun. Berdoalah dan beribadahlah atau berdoalah. Jadi beribadahlah, setelah itu memohonlah kepada Allah dan berimanlah kepada Allah, yakin, percaya, kan itu, bahwasanya doa itu diijabah oleh Allah, didengar oleh Allah, dijawab oleh Allah. La'allahum yarsudun, supaya mereka mendapatkan kemudahan, irsyad, mendapatkan kemudahan di dunia dan akhirat. La'allahum yarsudun itu maksudnya supaya mendapatkan kemudahan untuk menyelesaikan urusan dunia dan agamanya,
Orang itu harus falyastajibuli wal yu'minu bi tadi. Harus banyak berdoa, memenuhi ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah. Nanti setelah itu akan mendapatkan kemudahan urusan dunia dan agamanya. Dan zikir pagi petang itu di situ terkandung doa-doa, ya kan? Banyak sekali zikir pagi petang. Yang paling ringan kan itu apa? Ayat kursi kan itu. Ayat kursi itu paling ringan. Mas Tio hafal ayat kursi? Hah? Itu sering dibaca kan itu. Mas Hamim hafal ayat kursi? Hah? Hafal ya? Mas Rizal hafal ayat kursi? Hafal ya? Ya itu bagi kalangan Nahdiyin mungkin sangat ringan sekali kan itu. Pola enteng kan itu. Zikir pagi petang paling ringan ayat kursi. Maksudnya paling mudah, mungkin hampir dihafal setiap orang kan itu. Dibaca pagi hari kan itu, dibaca di sore hari. Dan ayat kursi ini kalau sesuai sunnah nggak hanya di pagi dan sore. Di setelah selesai sholat itu disunahkan juga baca ayat kursi. Kemudian sebelum tidur disunahkan juga membaca ayat kursi kan itu. Itu zikir yang paling ringan dan fadilahnya besar sekali kan itu. Karena di situ mengandung asma-asma Allah. Di ayat itu tercantum di dalamnya asma-asma Allah yang mulia, agung, banyak. Seperti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi dari awal sampai akhirnya itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadilah zikir kan itu di sini dijelaskan di ayat ini. Allah menjawab setiap doa kan itu. Surat Al-Baqarah 186. Falyastajibuli, hendaklah mereka berdoa kepadaku, atau hendaklah mereka beribadah kepadaku, dan hendaknya mereka beriman kepadaku supaya mendapatkan kemudahan urusan dunia dan agamanya. Jadi yang pengen urusan dunia dan agamanya dimudahkan, ya perbanyak zikir, perbanyak doa, juga perbanyak berdoa, minta memohon kepada Allah, atau perbaiki ibadahnya, penuhi ibadahnya. Ayat ini kan itu. Jadi perlu diketahui bahwa ayat ini itu dicantumkan setelah apa? Sebelumnya kan surat Al-Baqarah ayat 185. Yaitu ayat ini dicantumkan setelah ayat kewajiban puasa Ramadan. Jadi kalau lihat di ayat 185 itu membahas tentang Ramadan kan itu, puasa Ramadan. Kewajiban puasa Ramadan. Dari sini jadi ayat ini dan sebelumnya membahas tentang kewajiban puasa Ramadan. Dari sini kita bisa paham, mengambil pelajaran, ya, pelajaran diantaranya kenapa kan itu setelah kewajiban Ramadan kemudian ada ayat, setelahnya ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hikmahnya apa? Kan itu di situ. Di situ hikmahnya, pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, Ramadan adalah waktu yang afdol untuk berdoa. Jadi setelah puasa Ramadan atau waktu Ramadan itu adalah waktu yang utama untuk berdoa. Itu pertama. Dan berzikir, doa dan berzikir. Paling utama untuk berdoa dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari itu tadi, setelah ayat wajib puasa, setelah itu ayat menjelaskan tentang doa. Setelah ayat wajib puasa yang 185, tadi kan ayat kewajiban puasa Ramadan. Yang ayat 186 ayat tentang fadilah
doa, kan itu. Motivasi untuk berdoa, kan itu. Nah, itu hikmahnya tadi yang pertama, bahwa menunjukkan di situ menunjukkan bahwa Ramadan itu waktu yang paling utama untuk berdoa. Mustajab, waktu yang paling mustajab, kuat, kan itu, untuk berdoa. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa puasa yaitu puasa yang kedua ini, puasa waktu yang afdol untuk berdoa, khususnya puasa Ramadan, kan itu. Tapi nggak cuma puasa Ramadan, jadi semua puasa. Ketika orang puasa itu waktu yang paling afdol untuk berdoa. Ini tuh. Ruqyah juga gitu. Ruqyah paling afdol pas waktu dia sedang berdoa, memohon kesembuhan, paling afdol ketika di waktu puasa atau khususnya puasa Ramadan, kan itu. Karena di waktu itu doa-doa mustajab, kan itu. Waktu yang afdol, berkah untuk berdoa, kan itu. Kemudian dari ayat ini juga, wa idza sa'alaka ibadi, karena dia datang setelah kewajiban puasa. Di sini juga ada pelajaran yang ketiga, setelah puasa dianjurkan banyak berdoa. Jadi bisa kita pahami juga, kalau setelah puasa kita dianjurkan untuk berdoa banyak. Maksudnya memohon, memanjatkan keinginan kita, minta anak, kan itu, atau minta rezeki, kan itu. Ada berdoa, dah pernah kita bahas ya. Ada berdoa, dah pernah kita bahas. Ya, kalau kita memanjatkan doa, kan itu. Kalau bisa dengan kalimat yang umum, kan itu. Minta rezeki, kan itu, seperti itu. Ya Allah, minta rezeki. Berilah anak, kan itu. Itu juga umum, kan itu. Kalau detail itu bukan adab Islami, kan itu. Mendetail, doa yang mendetail sekali, kan itu. Atau minimal, ya Allah, berilah kami anak-anak yang solehah. Seperti doa di surat Al-Furqan, kan itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, ya Allah, hablana, berilah kami, Rabbana hablana min azwajina, dari pasangan kami, min azwajina wa dzurriyyatina, dan berilah kami dzurriyyah, keturunan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin, hal yang menyenangkan mata kami, kan itu. Qurrata a'yunin, anak itu maksudnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, berilah kami, atau dari pasangan kami, atau dari keturunan anak-anak kami, qurrata ayun, anak-anak, kan itu, minta anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna, dan jadikanlah di antara kami, atau jadikanlah kami, waj'alna lil muttaqina imama, bagi kami orang-orang yang bertakwa, jadikanlah kami, untuk kami orang-orang yang bertakwa, di antara kami ada seorang imam. Lil muttaqina imama, jadikanlah seorang imam di antara kami orang-orang yang bertakwa. Atau di doa yang lain di surat Al-Imran, doanya Nabi Zakaria, kan itu. Nabi Zakaria lama gak punya anak, kan itu. Banyak berdoa. Doanya yang dipanjatkan Nabi Zakaria apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi, ya Tuhanku, Rabbi habli, berikanlah kepadaku, Rabbi habli min ladunka, dari sisimu, dari rahmatmu, min ladunka, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikanlah keturunan anak yang baik. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, sungguh engkau maha mendengar doa, kan itu. Kemudian ada berdoa itu nggak boleh istijal, nggak boleh buru-buru, dan nggak boleh putus buru-buru, putus asa. Juga mana nggak boleh buru-buru ketika berdoa, juga nggak boleh cepet-cepet putus asa ketika nggak dikabulkan, kan itu. Ketika berdoa, kan itu nggak boleh putus, kan itu. Harus berdoa terus sampai hajah kita dipenuhi, sampai kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari itu tadi juga bisa kita ambil pelajaran, paham ya intinya dari ayat itu tadi. Setelah kewajiban puasa, kemudian ada anjuran untuk doa, kan itu. Jadi setelah Ramadan selesai, ini kan Ramadan sudah selesai, kemudian sekarang kan bulan Syawal. Jadi bulan Syawal ini tempatnya perbanyak berdoa dan tetap melanjutkan ibadah, kan itu.
melanjutkan ibadah dan memperbanyak doa. Jadi bisa kita ambil pelajaran yang keempat kan itu. Setelah puasa Ramadan 1 bulan penuh kan itu. Setelah puasa Ramadan 1 bulan penuh adalah waktu yang afdal untuk berdoa. Jadi bulan Syawal, 1 Syawal kan itu, Idul Fitri kan itu. Setelah puasa Ramadan 1 bulan itu waktu yang afdal untuk berdoa. Jadi kita pahami ayat itu. Jadi kalau jenengan mau memanjatkan doa yang hajah yang sangat jenengan butuhkan kan itu, waktu yang paling bagus sekali diantaranya ya ini, ketika Ramadan setelah puasa 30 hari full kan, setelah jenengan puasa 30 hari full, setelah itu jenengan zakat fitrah untuk menutup kekurangan-kekurangan di 30 hari tadi kan itu puasa kan itu kan hati jenengan kan wah itu bersih sekali kan itu, habis 30 hari full puasa, kemudian habis sholat tarawih kan itu 30 hari full kan itu, kemudian habis iktikaf kan itu full kan itu 10 hari kan itu, maka doa pasti kuat sekali kan itu. Doa yang paling bagus kan ketika itu kan itu, kondisi ini jenengan paling bagus berdoa itu kan pas hari pertama bulan Syawal itu kan, atau pas malam takbiran itu banyak berdoa harusnya gitu. Ini walaupun udah lewat tapi dibahas gak apa-apa kan itu, besok tahun depan kalau pas waktu itu banyak berdoa karena itu atau pas bulan Syawal. Tapi sebenarnya nggak cuma di bulan itu, di hari-hari ini kalau tetap bisa berdoa kan itu, nggak terbatas kan itu, berdoa kepada Allah kan itu. Juga dari sini juga diambil pelajaran yang terakhir yang itu, ketika ibadah kan itu, ketika ibadah atau setelah ibadah, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, seperti itu kan. Penuhilah ibadah kepadaku kan itu, kita disuruh memenuhi kewajiban sholat. Setelah kita penuhi kewajiban sholat ya kan sholat 5 waktu wajib, setelah kita penuhi kewajiban sholat, setelah itu waktu yang afdal untuk berdoa. Jadi kalau pelajaran yang terakhir ini, ketika ibadah atau setelah ibadah itu waktu yang afdal untuk berdoa. Jadi kalau kita harus sadar karena itu wajib kan itu. Nggak cuma, jadi orang ibadah itu ada yang sadar ibadah itu emang wajib, harus dikerjakan untuk menggugurkan kewajibannya supaya tidak masuk neraka. Ada yang cuma ibadah itu cuma dinggo kebiasaan, untuk rutinitas, untuk rutinitas, untuk ini cuma ngikut umumnya wong gini kan itu, saya juga harus gini kan itu. Nah rutinitas ya harus, rutinitas kita seorang muslim, orang yang bertakwa harus sholat. Maksudnya orang beribadah itu ada yang cuma istilahnya ikut-ikutan tok kan itu. Usumnya ngene ngaji kan itu. Nanti nek nggak ada yang ngaji, dia nggak semangat ngaji kan itu. Doi itikaf. Nanti nek doi itikaf kan itu, dia nggak semangat itikaf. Harus ada ininya, menjadi umum kan itu, diamalkan orang banyak. Kalau nggak diamalkan orang banyak, dia akhirnya nggak mau beramal kan itu. Ya ada orang seperti itu kan, ada banyak kan itu. Ibadahnya cuma karena ya itu tadi, karena ada banyak orang kan itu. Atau ya ada yang ibadah itu cuma jadi adat, yang contoh adat ya, bapakku gini sholat kan itu, aku kudune sholat kan itu. Sholatku karena kebiasaannya orang tuaku kan itu, bukan karena sadar itu ada kewajiban, dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia meyakini ada neraka, dia meyakini ada surga. Jadi beda orang ibadah yang betul-betul sadar wajib dengan orang yang ibadah cuma tadi karena ngikut kebiasaan orang tua atau ngikut kebiasaan orang-orang banyak kan itu dan lainnya. Jadi perbanyaklah berdoa ketika puasa atau setelah puasa, perbanyaklah zikir. Dan intinya di sini saya pengen mengingatkan banyak zikir pagi dan sore, pagi petang. Minimal ayat kursi. Setelah ayat kursi paling ringan selain ayat kursi yang paling ringan zikir pagi petang apa?
kul. 3 kul itu paling ringan. Sholawat itu juga ringan, paling ringan. Ayat kursi, sholawat 3 kul itu ringan sekali. Ya ringan kan? Ayat kursi 3 kul, sholawat setiap pagi dan setiap sore kan itu. Saya pengen ingatkan, zikir pagi petang itu wadifah Rasulullah, nggak pernah ditinggalkan Rasulullah sampai akhir hayatnya kan itu. Di situ dipahami, dari situ kita bisa paham, tahu kalau amalan itu sangat istilahnya banyak membawa keberkahan kan itu. Jadi jangan sampai sengaja meninggalkan zikir pagi petang, sengaja moh gitu loh. Jangan sampai kita sengaja nggak mau zikir pagi petang. Kalau ingat kalau seandainya lupa kan itu, kelewatkan itu. Waktunya kan zikir pagi itu kan sebelum syuruk, waktunya sebelum syuruk. Kalau yang malam sebelum ghurub kan itu. Kalau yang pagi sebelum syuruk, syuruk itu sebelum matahari terbit. Kalau yang ghurub itu sebelum matahari terbenam kan itu. Itu waktu yang tepat untuk zikir pagi dan petang kan itu. Kalau sudah terlewatkan. Kalau pagi sudah terlanjur duha, ya tetap dibacakan itu. Qadha kan itu. Karena itu rutinitas Rasulullah SAW, sunnah muakkad kan itu. Kemudian kalau malam kelewat maghrib sampai isya kan itu, ya dibaca tetap dengan niatnya zikir pagi petang, nggak cuma zikir biasa. Jadi ada zikir yang terikat sama waktu, zikir itu ada zikir yang muayyan terikat sama waktu kan itu. Ada zikir yang nggak terikat sama waktu, zikir yang mutlak, waktunya nggak dibatasi kan itu. Tapi kalau zikir pagi petang ini zikir yang terikat dengan apa? Dengan waktu. Jadi kalau waktunya sudah habis kan itu, kalau kita mengucapkan zikir itu berarti itu termasuk yang itu berarti qadha kan itu. Kalau waktunya sudah lewat, kita belum baca zikir itu, maka kita tetap disunahkan membacanya sebagai qadha kan itu, membayar mengqadha ya, melaksanakan yang terlewatkan kan itu, yang sudah terlewatkan. Dirutinkan kan itu, insya Allah banyak membawa kebaikan. Dan jangan lupa diniatkan ittiba sunnah, menghidupkan wadifahnya Rasulullah, menghidupkan tadi sunnah gak cuma sunnah tapi sunnah yang rutinitas Rasulullah, yang hampir tidak ditinggalkan Rasulullah SAW. Insya Allah banyak membawa keberkahan. Kemudian mukadimah yang berikutnya tentang fikih puasa Syawal. Udah jam 9 ini. Tadi setengah 9 ya, tambah sedikit lagi. Fikih puasa Syawal. Yang mukadimah yang kedua ini ada fikih puasa Syawal, qadha puasa kan itu. Fidyah puasanya, insyaallah yang dibahas puasa Syawal dulu aja. Puasa Syawal, puasa sunnah kan itu, hukumnya sunnah. Puasa Syawal hukumnya sunnah. Jadi beda dengan wajib, sunnah. Ya Mas Rizal ya. Jadi jangan gulu kan itu. Kalau ada orang yang nggak puasa sunnah kan itu, kadang ada yang gulu kan itu. Gulu maksudnya berlebihan kan itu. Sholat rawatib sunnah Mas Rizal. Sholat rawatib itu sunnah apa wajib? Sunnah ya. Tahiyatul masjid sunnah apa wajib? Wajib apa? Sunnah. Tapi orang yang meninggalkan sunnah itu dia merugi kan itu, karena menyia-nyiakan fadilah kan itu, kesempatan baik kan itu. Jadi harus ada perasaan rugi kan itu. Ya rugi kan, kayak jenengan kalau beli sesuatu pas murah kan itu, hari itu nggak dapat kan itu, udah lewat kan itu, getun kan itu. Jadi kalau pas nggak melaksanakan puasa Syawal ya merasa rugi, getun kan itu. Karena itu fadilahnya besar sekali. Puasa sunnah, hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya kalau ditinggalkan kita tidak berdosa kan itu. Kalau ditinggalkan kita tidak berdosa, tapi kita merugi kan itu, karena melewatkan kesempatan besar baik kan itu.
tidak dosa tapi rugi kan itu. Atau disebutnya khilaful aula. Ketika kita tidak puasa sunnah, puasa Syawal, itu kita khilaful aula, menyelisihi hal yang lebih utama, disebutnya khilaful aula. Bukan makruh, artinya bukan makruh. Jadi beda. Jadi kalau usul fikih lebih detail lagi ya. Makruh itu beda, khilaful aula itu beda lagi. Khilaf al-aula. Khilaf itu artinya menyelisihi, al-aula menyelisihi hal yang utama, atau kita meninggalkan tadi hal yang keuntungan besar kan itu. Kita tinggalkan keuntungan besar kan itu. Merugi karena kehilangan itu pahala besar, rugi. Merugi karena kehilangan fadilah besar kan itu, fadilah. Kehilangan fadilah, merugi. Makanya beda dengan mubah. Mubah itu kalau ditinggalkan kita nggak rugi, dikerjakan kita nggak rugi, nggak untung kan itu. Mubah itu ditinggalkan ataupun dikerjakan milih kan itu. Dua-duanya sama. Yang mengerjakan bisa dapat keuntungan, yang meninggalkan juga bisa dapat keuntungan, sama-sama dapat kebaikan semua kan itu. Itu mubah kan itu. Tapi kalau sunnah kan itu, yang mengerjakan itu mendapatkan pahala besar sekali, yang meninggalkan bukan kok terus gak apa-apa kan itu, yang meninggalkan rugi kan itu, yang meninggalkan kan gitu. Sama tahiyatul masjid gitu, yang gak tahiyatul masjid rugi kan itu. Bukan kok kita katakan ya gak tahiyatul gak apa-apa kan itu, ya betul gak dosa tapi rugi kan itu. Kalau mubah beda lagi, itu sifat sunnah gitu, usul fikih itu masalah usul fikih. Jadi usul fikih seperti itu. Sunnah itu ada sifatnya sendiri, haram ada sifatnya sendiri, mubah ada sifatnya sendiri, wajib ada sifatnya sendiri. Itu. Puasa sunnah atau disebut yang lain namanya tatawu kan itu. Puasa Syawal disebut juga yang lain disebut namanya tatawu. Nama lainnya disebut tatawu. Dan anjurannya ini berdasarkan surat Al-Baqarah, firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 184. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faman tatawwa'a, tetapi siapa yang dengan rela hati mengerjakan amalan tambahan, tatawwa yaitu sunnah kan itu. Siapa yang dengan rela, dan ini ciri sunnah. Sunnah itu memang harus dikerjakan dengan kerelaan hati kan itu. Kalau kita mengerjakannya terpaksa kan itu, maka bukan, takutnya malah kita kena riya kan itu. Jadi sunnah itu rawan, orang melakukan sunnah itu rawan kena riya kan itu, rawan. Rawannya kenapa? Kalau kita melaksanakan sunnah karena terpaksa, didorong orang, terpaksa karena dorongan orang, akhirnya tadi cenderung kebanyakan jatuh ke riya kan itu. Jadi tatawu itu harus rela mengamalkan amalan tambahan. Amalan tambahan artinya bukan yang diwajibkan kan itu. Jadi seandainya kalau nggak dikerjakan itu kita sudah selamat dari api neraka. Sudah punya jaminan kita selamat dari api neraka. Kalau pengen tambah, meningkatkan supaya surganya lebih tinggi kan itu, atau supaya lebih jauh dari api neraka, ya tadi faman tatawwa, tambah kan itu. Faman tatawwa khairan, itu baik sekali. Fahuwa khairun lah, itu baik kan itu baginya, lebih baik baginya. Wa antasumu, dan puasa, hendaklah kalian puasa atau puasalah kalian, itu lebih baik bagi kalian. Wa antasumu khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Nah, ayat ini menjelaskan tentang
puasa sunnah atau puasa tatawwu, puasa tambahan atau puasa sunnah selain yang diwajibkan untuk kita. Puasa yang wajib ada berapa? Apa Aziz? Puasa yang wajib cuma Ramadan kan itu. Selain itu puasa yang wajib karena ada sebabnya, itu seperti nazar, karena kita bernazar, ada sebabnya, karena kita bernazar. Kemudian puasa kafaroh, denda kan itu, karena kita melakukan hubungan suami istri di bulan suci Ramadan, dendanya 60 hari puasa berturut-turut kan itu. Itu puasa nadar, puasa kafaroh kan itu, denda kan itu. Kalau nggak mampu kan itu, kalau mampu puasa kan itu. Maksudnya hamil pembahasannya beda lagi. Orang hamil kan itu ikhtilaf ulama, pembahasan orang hamil beda lagi nih. Hamil nanti aja mas, kamu nggak hamil soalnya. Oh, kakak kamu hamil kan itu. Ada yang membayar fidyah, ada yang puasa. Boleh milih kan itu. Itu yang rojih kan itu. Dan diamalkan para sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, fatwanya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, perempuan bayar fidyah kan itu. Kalau mampu puasa. Kalau puasa itu pakai fatwanya ulama Ishaq ibnu Rahweh kan itu. Dan berdasarkan hadis-hadis juga kan itu. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad kan itu, di situ ada rinciannya kan itu. Intinya kalau Imam Syafi'i kalau nggak salah, kalau nggak Imam Ahmad, antara dua ini kan itu. Yang hamil itu tetap kalau dia mampu puasa dan dia sengaja tidak puasa kan itu, maka dia wajib puasa dan wajib membayar fidyah double kan itu. Double. Alasannya kenapa? Karena dia mampu puasa sebenarnya kan itu. Karena dia sebenarnya mampu puasa, kemudian dia sengaja tidak puasa karena takut janinnya kan itu, maka dia bayar 2 kan itu. Tapi kalau dia cuma kalau dia lemes kan itu, nggak kuat lemes kan itu, dia tidak puasa kan itu, dia cukup hanya membayar puasa saja. Itu madzhab fikih di Syafi'i dan Hanabilah merinci kan itu. Jadi orang hamil itu ada yang kuat, ada orang hamil itu yang lemah kan itu. Yang kuat kalau dia sengaja nggak puasa karena takut kan itu, kalau nanti terjadi sesuatu kan itu, maka dia wajib 2, puasa dan bayar fidyah. Tapi kalau dia emang lemes kan itu, nggak kuat kan itu, dan dia tidak puasa, hanya cukup membayar puasa saja kalau dia masih mampu puasa. Kalau dia sudah tidak mampu puasa, membayar fidyah. Tapi yang rojih kan itu, yang rojih tadi, wanita hamil itu membayar fidyah. Dan dia boleh memilih, kalau dia mau puasa juga boleh kan itu. Paham Mas Riza? Tapi di situ ada ikhtilaf tadi, yang madzhab Syafi'i dan Hanabilah kan itu. Tapi saya tidak menganjurkan pakai itu kan itu. Ya kalau mau pakai madzhab Hambali, Syafi'i juga boleh, tapi dalilnya nggak kuat kan itu. Dalilnya nggak kuat. Jika kayak membebankan 2 tadi itu loh, fidyah sama puasa. Pasti pernah dengar lah fatwa seperti itu. Udah ya, sampai situ dulu pembahasan kita. Udah jam 9 lebih. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fidyahnya pakai uang. Fidyah itu membayar dengan makanan. Nasi kotak. Memberi makan orang miskin.